Kisah Raja Surendra Bikram Shah, Bayangan di Singgasana Nepal. Bab 1, Bayi di Balik Himalaya. Pada tahun 1829, di sebuah istana yang dikelilingi pegunungan menjulang tinggi, lahirlah seorang pangeran yang kelak menjadi saksi bisu dari sebuah dinasti yang terpasung. Ia diberi nama Surendra Bikram Shah, putra dari Raja Rajendra Bikram Shah dan Ratu Samraja Lakshmi Devi. Kelahiran Surendra disambut dengan doa-doa suci, alunan mantra, dan gemerincing lonceng kuil. Para pendeta istana menyatakan bahwa bayi ini membawa tanda keberuntungan karena lahir di tengah keluarga Shah yang telah berabad-abad berkuasa di Nepal. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa hidupnya kelak akan terikat bukan oleh kemuliaan, melainkan oleh rantai politik yang tak terlihat. Bab 2, Masa Kecil di Istana. Sejak kecil, Surendra tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh aturan. Hari-harinya dimulai sebelum fajar, dengan doa panjang di kuil istana. Kemudian pelajaran membaca kitab-kitab Sanskerta dan Mahabharata. Guru-gurunya mendidiknya untuk menguasai hukum kerajaan, tata cara pemerintahan, hingga strategi perang. Namun istana bukan hanya tempat belajar. Baginya istana adalah juga sebuah sangkar. Ia menyaksikan wajah-wajah bangsawan yang tersenyum di depannya, namun berbisik penuh intrik di balik tirai. Dari kecil ia sudah mengenal ketegangan, melihat bagaimana para pejabat berselisih, dan menyadari bahwa ayahnya, meski seorang raja, sering goyah dalam mengambil keputusan. Surendra tumbuh dengan rasa hormat kepada tradisi, tetapi juga dengan perasaan tertekan oleh bayang-bayang politik yang tak bisa ia pahami sepenuhnya kala itu. Bab 3, Remaja dalam Badai Politik. Saat Surendra menginjak usia remaja, Nepal diguncang tragedi yang kelak menentukan nasibnya. Tahun-tahun itu dikenal sebagai masa penuh darah. Di Istana Kot terjadi peristiwa mengerikan, pembantaian Kot, ketika ratusan bangsawan tewas dan seorang pria bernama Jung Bahadur Rana muncul sebagai tokoh paling kuat di negeri itu. Surendra, yang kala itu masih pangeran muda, terperangah melihat bagaimana keluarga Rana menguasai tentara, istana, dan bahkan sang raja. Ia menyaksikan ayahnya, Raja Rajendra, makin kehilangan wibawa. Surendra menyadari bahwa dirinya kelak bisa saja menjadi raja, tetapi bukan raja yang berkuasa, melainkan sekadar simbol. Sejak saat itu, hatinya terbagi dua, antara harapan menjadi pemimpin sejati bagi rakyatnya, dan rasa takut akan kekuatan Rana yang tampak tak tergoyahkan. Bab 4, Penobatan dalam Bayangan. Tahun 1847 menjadi titik balik. Ayahnya, Raja Rajendra, dipaksa turun takhta setelah kekuasaannya hancur di tangan Jung Bahadur Rana. Surendra, meski masih muda dan belum siap, dinobatkan sebagai raja. Upacara penobatan berlangsung megah. Genderang dipukul, dupa dibakar, dan doa-doa dipanjatkan. Surendra mengenakan mahkota emas yang berkilauan, duduk di singgasana, dan dipanggil sebagai Raja Surendra Bikram Shah, Maharaja di Raja Nepal. Namun di balik kemegahan itu, ia merasakan dinginnya rantai tak terlihat. Ia tahu, sekalipun mahkota bertengger di kepalanya, Shirmunusen berada di tangan Jung Bahadur Rana. Sejak hari itu, ia resmi menjadi raja tanpa kuasa. Bab 5, Raja dalam Sangkar Emas. Sebagai raja, Surendra menjalani kehidupan yang terikat protokol dan aturan ketat. Ia hanya boleh keluar istana dengan izin Rana, tamu-tamunya disaring, bahkan surat-surat yang ia terima diperiksa terlebih dahulu. Namun, meski kekuasaannya terbatas, Surendra tetap menjalankan peran simbolisnya. Ia memimpin ritual keagamaan besar, menjaga hubungan dengan para pendeta Hindu, dan memastikan tradisi kerajaan tetap hidup. Ia sering menjadi wajah di balik perayaan-perayaan istana, meski semua diatur oleh Rana. Ia menjadi lambang keberlanjutan dinasti Shah, sebuah simbol yang dipertahankan hanya untuk menjaga legitimasi Rana. Rakyat masih menyebut namanya dalam doa, tetapi semua tahu bahwa negeri ini dijalankan oleh orang lain. Bab 6, Sang Ayah dan Sang Guru. Dalam sunyi kehidupannya, Surendra menemukan makna dalam keluarganya. Ia mencurahkan waktunya untuk membesarkan anak-anaknya, terutama putra mahkotanya, Prithvi Bir Bikram Shah. Ia mengajarinya kitab suci, adat istiadat, serta kewajiban seorang raja. Surendra sering berkata kepada putranya, "Kita mungkin hidup dalam bayangan orang lain, tetapi kita harus menjaga cahaya dinasti kita tetap menyala. Suatu hari garis Shah harus tetap berdiri, walau badai datang." Ia juga menjadi sosok yang penuh kesabaran. Meski tidak berdaya dalam urusan negara, ia tidak membiarkan keluarganya hancur oleh intrik. Ia memastikan anak-anaknya tumbuh dengan kesadaran akan tanggung jawab, bukan hanya mahkota. Bab 7, Tahun-tahun panjang dalam diam. Selama lebih dari 30 tahun pemerintahannya, Surendra tetap berada di balik bayang-bayang. Rana di Nepal di bawah Jung Bahadur dan keturunannya memang stabil secara politik, tetapi stabilitas itu ditegakkan dengan tangan besi. Surendra hanya sesekali tampil di depan umum ketika ada upacara kerajaan,
perayaan keagamaan, atau kedatangan tamu asing. Namanya tercantum dalam dokumen resmi. Tetapi keputusan ada di Penarana. Meski demikian, Surendra dihormati oleh rakyat karena kesabarannya. Mereka melihatnya sebagai raja yang sabar dan pasrah pada takdir, seorang raja yang tidak melawan demi menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Bab 8. Senja dalam bayangan. Waktu tak dapat dihentikan. Rambut Surendra memutih, tubuhnya melemah, dan langkahnya melambat. Namun ia tetap menunaikan kewajibannya sebagai simbol raja hingga akhir hayat. Pada tahun 1881, dalam usia lebih dari 50 tahun, Surendra wafat di istana setelah menjalani hidup panjang yang penuh keterasingan. Rakyat berduka bukan karena kehilangan seorang penguasa besar, tetapi karena kehilangan lambang dinasti yang tetap bertahan di tengah badai. Takhta kemudian diwariskan kepada putranya Prithvi Birbikram Shah, yang juga akan menghadapi nasib serupa di bawah bayang-bayang Rana. Epilog, Raja yang hidup dalam bayangan. Raja Surendra Bikram Shah tidak meninggalkan catatan gemilang dalam peperangan, tidak pula reformasi besar dalam pemerintahan. Namun, ia meninggalkan sesuatu yang tak kalah penting, keberlangsungan dinasti Shah. Dengan kesabarannya, ia menjaga agar garis Shah tidak terhapus, walaupun kekuasaan sejati berada di tangan orang lain. Ia adalah raja yang duduk di singgasana emas, tetapi rantai politik mengikatnya kuat. Nepal mengenangnya bukan sebagai raja besar, tetapi sebagai raja sabar, seorang lelaki yang menerima takdir dan tetap menjaga martabat monarki di tengah dominasi Rana. Sejarah mungkin tidak menempatkannya sebagai penguasa perkasa, tetapi namanya tetap hidup sebagai simbol seorang raja yang bertahan dalam ketidakberdayaan. Itu apa yang Raja Surendra lakukan dalam hidupnya, menjadi simbol dinasti Shah di tengah dominasi Rana, memimpin upacara keagamaan dan tradisi Hindu kerajaan, menjaga martabat istana meski tidak memiliki kuasa nyata, membesarkan dan mendidik ahli waris Shah agar tetap siap menjaga garis keturunan, menjadi penghubung antara rakyat dengan legitimasi monarki, meski perannya hanya simbolis, menunjukkan kesabaran dan ketabahan sebagai raja tanpa kuasa, menjaga perdamaian agar tidak terjadi perang saudara, yang dilakukan Raja Surendra Bikram Shah dalam hidupnya. Satu, menjadi simbol monarki Nepal, sejak diangkat menjadi raja pada tahun 1847, hingga wafatnya pada tahun 1881, Surendra berperan sebagai raja simbolis. Ia tidak memiliki kuasa politik nyata, namun kehadirannya dipertahankan agar dinasti Rana tetap bisa memerintah dengan legitimasi atas nama dinasti Shah. 2. Menghadiri dan memimpin upacara keagamaan serta tradisi kerajaan. Surendra menjaga agar peran raja sebagai pelindung agama Hindu tetap berjalan. Ia sering tampil di ritual-ritual besar, perayaan keagamaan, serta acara istana, walaupun semua diatur oleh Rana. 3. Menjaga martabat dinasti Shah. Walau tidak berkuasa, Surendra memastikan garis Shah tetap dihormati. Ia tidak melawan secara frontal, karena menyadari perlawanan bisa menimbulkan perang saudara. Sebaliknya, ia menjaga citra Shah sebagai simbol negara. Pium mendidik ahli warisnya. Ia membesarkan putra-putrinya, terutama putra mahkotanya, Prithvi Birbikram Shah, agar tetap memahami tanggung jawab seorang raja. Ia menanamkan kesadaran bahwa meski kekuasaan dikuasai keluarga Rana, dinasti Shah harus tetap berdiri. 5. Menjadi raja yang sabar dan tabah. Surendra dikenal rakyat sebagai raja yang penuh kesabaran. Ia tidak memberontak meski kekuasaannya dicabut, karena ia ingin menjaga perdamaian. Sikap tabahnya membuatnya dihormati sebagai raja yang menerima takdir dengan tenang. 6. Menjadi wajah diplomasi simbolis. Meski semua urusan luar negeri dikendalikan oleh Rana, Surendra tetap menjadi wajah monarki dalam penyambutan tamu atau penandatanganan dokumen formal. Namanya tercantum dalam piagam dan surat resmi, walau tanda tangannya hanya formalitas. 7. Mewariskan stabilitas dinasti. Walaupun tanpa kuasa, Surendra memastikan dinasti Shah tidak hilang dari sejarah. Berkat posisinya sebagai simbol garis keturunan, Shah tetap ada dan menjadi dasar monarki Nepal setelah masa Rana berakhir. Jadi, bisa dirangkum, Raja Surendra tidak banyak membuat kebijakan atau pencapaian besar, karena kuasanya dirampas oleh dinasti Rana. Namun, yang ia lakukan adalah menjaga martabat monarki, mempertahankan tradisi, mendidik ahli warisnya, dan menjaga dinasti Shah tetap hidup walau hanya sebagai simbol. Raja yang sejati bukanlah dia yang diperintah oleh nafsu, tetapi yang diperintah oleh kewajiban. Aku mungkin tidak memerintah rakyatku dengan perintah, tetapi aku memerintah dengan contoh, bahwa kesabaran adalah bentuk kekuasaan yang paling hening, namun paling abadi.
Bila dunia menutup pintu kekuasaan untukmu, bukalah pintu kebijaksanaan dalam dirimu. Karena kekuasaan dapat dipinjam, tetapi kebijaksanaan harus dilahirkan dari kesunyian, dari rasa sakit, dan dari pemahaman bahwa tidak semua peran harus bersinar untuk menjadi berarti. Seorang raja sejati tidak selalu menaklukkan negeri lain. Kadang ia harus menaklukkan dirinya sendiri dan menahan amarah, menundukkan keangkuhan, dan menerima takdir dengan tenang. Itulah kemenangan yang paling sulit, kemenangan yang tidak tercatat dalam prasasti tetapi hidup dalam keheningan sejarah. Aku duduk di singgasana emas, namun di sekitarku hanya ada bayang-bayang. Dunia mungkin berkata aku tidak berkuasa, tetapi aku masih memiliki sesuatu yang tak dapat direbut, hak untuk menjaga kehormatan dinasti, hak untuk menahan amarah, dan hak untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hatiku. Kekuasaan sejati bukanlah pada pedang yang terhunus, bukan pula pada mahkota yang berkilau, melainkan pada kesabaran hati yang menahan gejolak. Seorang raja bisa ditawan tubuhnya, tetapi tidak jiwanya. Karena jiwa yang sabar lebih tinggi nilainya daripada tahta yang dibangun di atas darah dan ketakutan.